Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Izin pimpinan, kebakaran kandang ayam, lokasi Pangurjo Utara. Armada 01 nyampe lokasi. Kandang ayam potong ludes terbakar. Puluhan warga terserang demam berdarah. Menilik produksi kue tutun menjelang Hari Raya Imlek. Pada musim hujan saat ini, wabah demam berdarah mengancam warga. Meski tahun ini belum genap 1 bulan, namun sudah puluhan warga di Lampung Tengah yang terserang DBD. Para pasien umumnya adalah orang dewasa. Para pasien mengalami demam tinggi dan trombositnya menurun drastis, serta terdapat bintik-bintik merah di kulitnya. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Lampung Tengah, hingga pekan ketiga bulan ini terdapat 62 warga yang terserang DBD. Terdapat 8 kecamatan yang masuk endemik DBD, yakni Seputi Banyak, Rumbia, Terbanggi Besar, Bumi Ratu Nuban, Bandar Mataram, Bandar Surabaya, Bangunrejo, dan Bekri. Minggu pertama Januari 2024 ada 10 kasus DBD. Di minggu kedua ada 16 kasus dan di minggu ketiga ada 36 kasus yang tersebar di wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Untuk menangkal wabah DBD, Dinas Kesehatan Lampung Tengah mengimbau warga meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Jangan biarkan genangan air di sekitar lingkungan rumah karena akan menjadi sarang berkembang biaknya nyamuk demam berdarah. Edi Supriyanto melaporkan dari Lampung Tengah. Persiapan pemilu memasuki tahapan pengemasan atau packing logistik, seperti terpantau di gudang KPU Tulang Bawang Kamis siang. Petugas KPU mengemas surat suara, perlengkapan pencoblosan dan formulir direkapitulasi suara yang dimasukkan ke dalam kotak suara. Pengemasan logistik pemilu didahulukan untuk TPS di daerah pelosok. Ini bertujuan supaya logistik pemilu segera didistribusikan dan tiba ke tempat tujuan tepat waktu. Di Kabupaten Tulang Bawang, banyak kecamatan yang sudah dijangkau, diantaranya Rawajitu Timur, Rawapitu, Gedung Meneng, dan Dente Teladas. Untuk targetnya selesai mungkin karena Gedung Meneng dimulai dari kemarin, target selesai besok 3 hari. Dari Gedung Meneng, Dente Teladas, Kecamatan Menggala itu 3 hari, Penawar Lama nanti 2 hari, yang selebihnya mungkin Banjar Agung, Banjar Marko mungkin 2 hari. Ya selebihnya 1 hari selesai, tergantung jumlah TPS. Di Kabupaten Tulang Bawang terdapat 151 desa yang tersebar di 15 kecamatan. Jumlah tempat pemungutan suara di daerah ini 1.307 TPS dengan jumlah pemilih tetap atau DPT lebih dari 300.000 orang. KPU dan Bawaslu memastikan distribusi logistik pemilu sampai ke tingkat kecamatan atau PPK paling lambat H-7 sebelum hari pencoblosan. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menggelar kampanye terbuka di lapangan Senayuda Fajar Bulan, Kecamatan Uwai Tenong, Lampung Barat. Kedatangan Mahfud disambut meriah ribuan massa pendukung. Pada kampanye ini, Mahfud MD menyinggung pernyataan Presiden Joko Widodo yang boleh berpihak dan berkampanye dalam pemilu 2024. Mahfud menilai pernyataan tersebut bertolak belakang dengan yang pernah disampaikan Presiden Joko Widodo kepada dirinya pada Desember 2023 bahwa Presiden hingga Menteri harus netral pada pemilu 2024.
Katanya presiden mengatakan kalau presiden, menteri, wali kota dan sebagainya boleh memihak. Nah ini nanti kita cek apa betul presiden mengatakan seperti itu. Karena sepanjang sejarah Indonesia, meskipun seorang presiden, seorang menteri itu ikut kontestasi politik, itu tetap harus netral kecuali dalam keadaan sedang kampanye. Kedatangan Mahfud MD ke Lampung Barat juga disambut meriah oleh warga kerajaan atau kepaksian skala berat. Mahfud MD menerima 2 gelar dari kerajaan skala berat, yakni Adok Angkon Muari Bangsawan dan Batin Perkasa Saibani Niti Hukum, yang berarti seorang bangsawan pemberani yang menegakkan hukum. Pemberian gelar dilakukan oleh Raja Kepaksian Skala Berak Edward Syah Pernong. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Usai sholat subuh, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar kemudian mendatangi salah satu pondok pesantren di Desa Cinta Mulia, Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan. Kedatangan Muhaimin disambut meriah ribuan santri dan pengurus pondok pesantren. Di tempat ini, Muhaimin kemudian mengikuti sholawat kebangsaan bersama para santri yang kemudian dilanjutkan dengan pidato kampanye. Untuk persaudaraan di seluruh bangsa. Dalam kampanyenya, Muhaimin Iskandar mengingatkan KPU, Bawaslu hingga Presiden harus netral pada pemilu dan tidak boleh justru jadi pemainnya. Hasil pemilu yang jujur tersebut diakuinya akan membawa hal baik pada peningkatan pembangunan dalam negeri karena bisa meningkatkan kepercayaan para investor. Kepercayaan untuk tumbuhnya industri, untuk tumbuhnya investasi, sehingga terjadi perkembangan ekonomi yang baik. Nah, salah satu kegagalan kita mendapatkan investor adalah tidak dipercaya. Nah, kesempatan kita untuk pemilu ini juga harus menjadi pemilu yang bisa dipercaya. Kalau sekali aja pemilu ini cacat, jangan berharap akan ekonomi jalan, kepercayaan investasi muncul. Karena itu netralitas itu harus dijaga mulai presiden sampai ke bawah. Para ibunya. Muhaimin Iskandar menggelar kampanye di Lampung selama 2 hari dengan menemui massa pendukung di berbagai daerah. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan.